perkenalkan nama saya Ilham Golo Saputra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, angkatan 2020. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai agama dan kemanusiaan. Mana yang harus didahulukan dan mana yang lebih penting. Ketika yang harus didahulukan adalah kemanusiaan daripada agama, maka sesungguhnya manusia telah menjadi diri seutuhnya. Seberapa besar kewajiban manusia untuk beragama, sungguhnya tergantung kepada seberapa besar manusia membutuhkan agama untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Agama selalu menganjurkan kemanusiaan. Ketika agama melarang manusia untuk berbuat, maka hakikatnya agama melarang kerusakan-kerusakan yang dapat mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Begitupun sebaliknya, ketika agama menganjurkan manusia untuk berbuat, sungguhnya agama mengembalikan manusia kepada kemanusiaannya. Atau paling tidak, agama sedang mengokohkan kemanusiaan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit tindakan-tindakan manusia yang bertentangan dengan kemanusiaan atas nama agama. Namun, hal ini harus dikembalikan kepada bahwa ajaran agama tergantung kepada pemahaman manusia terhadapnya, terhadap Sang Pencipta. Karena seringkali agama dipahami sangat tekstual, sehingga disadari atau tidak, telah melepaskan agama dari sejarah risalahnya. Dengan demikian, maka tidak heran ketika seorang beragama kemudian menjadi keras, atau ketika seorang beragama dia menjadi lemah lembut. Agama dan kemanusiaan lebih penting mana? Bagaikan empedu yang melekat di hati, sebuah peribahasa yang mengungkapkan bahwa eratnya sebuah hubungan tidak akan pernah putus. Seperti halnya agama, kita dilahirkan di dunia menjalankan sebuah misi. Mengapa kita hidup di dunia? Tapi apa bisa kita melakukan tanpa ada yang menuntunnya? Masih bertanya-tanya siapa yang menuntunnya? Ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan anak kepada orang tuanya. Ini terjadi karena sejak mereka lahir, mereka dikenalkan dengan tradisi atau sebuah tata laku kehidupan. Mereka akan berpikir dari mana ada sebuah tradisi atau sebuah tata laku kehidupan. Dan agama adalah jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, dan berakar pada kata kerja religere, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya dengan Tuhannya. Setiap orang bebas untuk memeluk agama masing-masing. Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kelima agama ini pasti mengajarkan akan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Agama adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia, karena hanya manusia makhluk yang diberi potensi nurani, akal, dan nafsu, yang mendorong pada kebaikan dan keburukan. Tinggal bagaimana potensi itu dimaksimalkan dan difungsikan pada proporsinya masing-masing. Semua manusia pada dasarnya memiliki fitrah kebaikan saat pertama kali lahir di dunia. Kemudian seiring berjalannya waktu hingga mencapai usia tertentu, di mana manusia telah mampu membedakan dan memilih yang baik dan yang buruk, manusia kemudian tiba pada fase di mana semua perbuatannya dihukumi, baik atau buruk, yang konsekuensinya adalah dosa dan pahala. Sehingga potensi nurani, akal, dan nafsu pada diri manusia harus diberi petunjuk yang tidak menyalahi fitrahnya. Itu mengapa agama hadir. Agama hadir agar manusia dapat meneguhkan fitrah kemanusiaannya, selain tentunya menjadi pedoman hubungan antara manusia dengan Tuhan,
manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Pesan tertinggi agama adalah kemanusiaan. Agama-agama di seluruh dunia sudah pasti mengkampanyekan kebaikan dan kebenaran, bukan sebaliknya berperang atau merusak. Agama sejatinya memberikan cinta dan kebahagiaan kepada siapa saja. Agama menjadi rumah bagi kasih dan perdamaian, bukan permusuhan dan saling mengancam. Namun dewasa ini sering melihat banyaknya konflik atas nama agama yang mengancam prinsip dasar kemanusiaan. Tidak ada penghargaan dan penghormatan kepada manusia yang berbeda-beda. Agama dijadikan dalil untuk merusak dan menghancurkan sebuah peradaban. Semua menginginkan kebahagiaan, hidup damai di suatu negara. Namun ada kenyataan lain, karena perbedaan penafsiran, perbedaan pemahaman, sempitnya pemahaman agama dijadikan sebagai senjata seseorang dan dijadikan senjata perang. Ada kelompok-kelompok bersenjatakan agama, menghancurkan, membunuh, merusak, mengakhiri masa depan suatu bangsa. Padahal hakikatnya agama adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebahagiaan, keindahan, dan keharmonisan. Kebenaran sebuah agama tidak pernah meninggalkan kesedihan dan kesengsaraan, karena agama adalah jalan berupa kebaikan dan kebajikan. Jika kebenaran diperebutkan mereka yang mengaku beragama, harusnya kebenaran tidak menimbulkan kerusakan apapun. Kebenaran itu tidak melukai atau membuat luka. Agama itu mendamaikan, bukan menaruh ancaman. Agama tidak pernah menciptakan konflik. Konflik diciptakan oleh penafsiran yang keliru. Sekali lagi, konflik diciptakan karena penafsiran yang keliru. Jangan sekali-kali menjadikan agama sebagai sarana untuk membenci seseorang. Hakikatnya agama memberikan kebaikan kepada siapapun yang mendekat, mendekatkan yang berjarak, dan mendamaikan yang berbeda. Peradaban umat beragama saat ini sedang dilanda krisis nilai, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai ini memudar ditindas dengan menebalnya politik identitas. Ideologisasi politis menjadi agama sebagai sarana menghancurkan, bukan mendamaikan. Pesan-pesan agama yang damai dinodai dengan tafsiran-tafsiran sesat, sehingga melanggar nilai-nilai paripurna, di mana agama membawa pesan perdamaian bagi manusia di seluruh dunia. Kemanusiaan adalah titik pertemuan bagi semua orang. Meskipun berbeda agama, berbeda negara, semua orang pasti sama ketika bicara tentang kemanusiaan. Kemanusiaan meminta kita untuk peduli kepada orang lain, menghargai orang lain, dan menebar perdamaian bagi semua kehidupan. Agama mendorong tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, agar tercipta tatanan kehidupan yang membahagiakan tanpa adanya rasa ancaman dan rasa takut. Ketika rasa kemanusiaan yang menjadi sifat alami, maka tiada tanya tentang siapa yang akan menerima apa yang akan dibagikan. Karena semata-mata demi panggilan nurani dan demi memuliakan Sang Pencipta yang telah memberi kehidupan. Dan ketika zaman mulai berubah, nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama manapun mengalami perubahan oleh permainan kata-kata penganutnya. Nilai-nilai kebaikan yang sudah terkontaminasi oleh perasaan dan tanda tanya, niat untuk berbagi bisa berubah arah ketika mengetahui siapa yang akan menerima dan muncul kegelisahan. Nilai-nilai kebaikan untuk berbagi pun bisa mengarah demi memamerkan kekayaan dan mencari kejayaan. Ini tentunya sudah melenceng dari ajaran satu agama. Sejatinya memberi adalah tanpa pamrih, tapi demi kejayaan nurani. Ketika sudah pamrih, keuntungan dunia pun memang akan mendapatkannya, tapi pahala yang berlipat tidak akan didapat.
Ketika ada hati yang memberi tanpa pamrih, semata demi panggilan suara hati, pada waktunya nilai-nilai dari apa yang diberikan akan menjadi sangat bernilai. Berbalas jauh lebih bernilai dari apa yang pernah diberikan. Sejatinya agama adalah bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan tanpa batas. Berbagi sesama tanpa adanya sekat dan batas, karena nilai-nilai kemanusiaan yang ada bersifat universal. Dan ini adalah ajaran yang semestinya dan sejatinya. Namun oleh keegoisan manusia, nilai-nilai kemanusiaan yang ada menjadi jualan semata. Nilai kebaikan bersifat eksklusif, hanya untuk golongan saja. Pada hakikatnya semua agama berbicara tentang kemanusiaan, untuk saling berbagi kepada mereka yang membutuhkan, yang lebih berbagi kepada yang kekurangan, dan yang kekurangan tetap perlu berbagi demi suara hatinya, semampu yang mereka bisa. Itulah agama dan kemanusiaan.